Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal duduk bersama Ifra Anissa untuk membahas tentang proses melahirkan secara normal atau pervaginam. Nah, kenapa aku mau sharing itu ke kalian? Karena kan selama ini aku cuma sharing tentang sesar, karena itu yang aku alami sendiri kan. Karena aku nggak ngalamin gimana proses lahiran secara normal, makanya aku ajak Ifra untuk juga bisa sharing, biar bisa kasih tahu banyak orang tentang gimana proses lahiran secara normal itu. Gitu. Say hi dulu dong Ifra. Hai teman-teman. Nah, untuk memulai pembicaraan kita pada hari ini, mungkin Ifra bisa ceritain dulu dong gimana sih proses sebelum lahiran gitu. Sebelum itu kayak lebih proses dari mungkin pembukaan atau bahkan jauh beberapa hari sebelum lahiran gitu. Kemarin aku ini kan anak pertama nih ceritanya, jadi dari pembukaan sampai ke lahiran itu 2 hari. Lahirannya sekitar 39 minggu, lebih 3 hari. Nah itu prosesnya panjang sebenarnya. Jadi aku sama sekali nggak ngerasain sakit. Nah, jadi rutinitasnya setiap hari jalan sampai 30-45 menit. Pokoknya aku hitung aja kalau misalnya udah 2000 sampai, kan kita punya aplikasi ya di handphone ya, 2000 atau 3000 langkah kita udah stop. Terus keliling-keliling, habis itu jongkok-jongkok, ngepelnya jongkok. Terus abis itu nggak ngerasain apa-apa, kita tahu ya kontraksi palsu kan, Braxton Hicks. Kita ngerasain kencang tuh perut gitu, pakai birthing ball, tapi nggak yang sakit mengganggu. Iya, masih bisa ditangani gitu lah, masih bisa ditahan. Iya, nah jadi juga tanda lahir juga belum keluar tuh pada saat itu. Nah, jadi pada saat kontrol rutin, diceklah kontraksi, ternyata dalam 20 menit itu memang sudah kontraksinya kontraksi pembukaan gitu. Kemudian cek VT pembukaan, ternyata sudah pembukaan 3. Jadi dari pembukaan 1 ke pembukaan 3 itu sebenarnya nggak ada terasa gitu ya? Terasa keras perut itu, tapi tidak mengganggu. Sakit pasti, cuman tidak mengganggu. Karena mungkin gini, ketika dia sakit, oh sakit nih, nafas yuk. Oh iya. Terus kasih afirmasi ke anak, nak mau keluar ya nak ya. Kapan nak? Kasih tanda ya. Jadi lebih ke hati tuh sudah mempersiapkan diri karena udah deket hari, tapi jadi udah tahu aja ini bakal menuju kelahiran. Iya, ini bakal menuju kelahiran tapi belum ada tanda. Jadi gimana dong? Manajemen nafas, terus habis itu udah nggak ngeh sama sekali nih pembukaan. Pas udah cek pembukaan 3, langsung lah keluar tanda lahir berupa flek darah. Nah dari situ disuruh masukkan ke rumah sakit. Nah aku masih sempat pulang, beresin koper, kemudian nyapu dulu karena kan anak bakalan datang tuh nanti. Nyapu dulu, makan dulu kita. Nah jujur aku kan juga nggak pernah nih ngerasain pembukaan tuh gimana ya. Jadi yang selalu nanya Fra gimana Fra? Fra sakit Fra? Biasa aja kak. Dia kayak gitu, makanya aku mungkin beda gitu kan. Kembali lagi ke ambang sakit orang juga mungkin beda-beda. Terus Ifra juga dari awal udah menimba ilmu, jadi dia kayak udah lebih siap gitu ya Fra secara mental ya. 2 hari itu kan bukan proses waktu yang sebentar untuk menahan pembukaan, tapi kenapa Ifra masih tetap akhirnya bisa di normal? Karena kan pasti ada opsi kan, kayak oh udah gini nih, udah berapa lama, sekian lama gitu. Karena sebelumnya kita tahu kalau misalnya untuk anak pertama itu akan memakan waktu 16 jam paling cepat sampai 18 jam. Jadi menghitung waktu itu aja sih dulu sebenarnya ketika pembukaan, sebenarnya hitungannya aku juga pembukaannya macet kan, macet di pembukaan 4. Nah sempat diinduksi ya? Sempat diinduksi. Nah jadi ketika pembukaan 4 itu kita juga tahu, kita juga sudah pernah baca kalau itu masih fase pasif, masih fasenya belum fase, ya masih menunggu gitu, masih lama rentang waktunya. Jadi masih tenang untuk menjalani hari dengan sabar tanpa induksi, itu juga masih tenang. Nah kalau dari dokternya sendiri ada nggak? Maksudnya itu kan pasti dikontrol kan, kondisi bayi, pembukaan, detak jantung dan segala macam. Nah itu masih dalam kondisi yang aman. Masih dalam kondisi yang aman, posisi juga masih dalam kondisi yang aman. Kita masih menunggu aja nih gitu. Jadi kita juga paling penting mencari dokter yang pro dan mendukung rencana persalinan kita. Kebetulan dokterku sabar dan dia selalu bilang ya udah kita tunggu aja gitu. Sampai pada akhirnya sudah mau masuk pembukaan 4 ke 5 tapi kok
nambah-nambah nih, udah nyari sekitar 10 jam apa 16 jam gitu deh, aku lupa. Nah jadi disarankan induksi. Nah disitulah baru masuk induksi. Nah berarti induksi itu juga atas dari sarannya dokter dong? Atas sarannya dokter dan persetujuannya kita. Sebenarnya kalau kita tidak memilih induksi juga nggak apa-apa gitu. Tapi gitu ya. balik lagi ketika udah masuk 24 jam dan pembukaan nggak jalan, yang mau panik adalah keluarga. Iya benar. Karena waktu itu juga sempat keluarga suruh udah sesar aja. Nah balik lagi pendamping yang lainnya suami dan kita sendiri harus kuat gitu. Nah ini kenapa sebenarnya Ifra itu bertahan di normal, karena sebenarnya nggak ada indikasi medis ya. Nggak ada indikasi medis. Makanya si Ifra yakin dan percaya dia untuk tetap bertahan dan nunggu gitu, meskipun keluarga pada saat itu semuanya menyarankan dia untuk disesar aja. Iya karena lama itu jadi khawatir. Tapi untungnya sebagai ibunya sendiri dia tuh sabar karena dia udah tahu ilmunya juga ya. Dan yang paling penting dokternya mendukung. Dokter mendukung. Ya, karena kalau seandainya dari keluarga udah ada statement untuk sesar dan dokternya malah mendukung ke statement keluarga tersebut, pasti apalagi akan susah. Suami, apalagi suami udah nggak tega ngelihat istrinya kesakitan. Benar, dan pasti itu akan jatuhnya akan susah juga. Bikin kita down. Bikin kita down. Makanya kebetulan pada saat itu kondisinya memang kondusif. Kemudian ya udah setelah itu sabar aja. Jadi kayak semuanya aman, bayinya oke, posisi optimal, hanya sekedar menunggu. Disitulah kita harus sabarnya. Menunggu dan menahan rasa sakitnya, bukan sakit sebenarnya, gelombang cinta. Dia setelah diinduksi, kemudian rasa sakitnya semakin intens. Terus udah mulai semakin intens, udah mulai nih rasa mengejan itu makin muncul ya. Secara alami aja udah rasa mengejan itu. Oh kalau kita udah tahu nih tandanya, kalau udah semakin mengejan itu udah semakin rasanya nggak bisa ditahan lagi, ya udah kita tinggal panggil perawat, bidan, semua segala macam, langsung dibawa ke ruang bersalin. Nah itu pas sudah di atas ruang bed bersalin itu gimana? Itu udah pembukaan lengkap, lengkap. Kemudian udah di set semuanya. Nah, ya udah kita tinggal ngejen aja sih. Itu kan pengalaman pertama. Ifra expect nggak mengejan? Karena pernah ada statement yang ternyata aku tidak bisa mengejan. Nah itu gimana? Aku adalah termasuk orang yang kaget. Saat mengejan itu. Yang beda. Bingung. Padahal catat ya, padahal aku udah belajar benar. Udah mencoba cara mengejan yang benar. Udah belajar nafasnya pada saat mengejan dan sebagainya macam. Ibaratnya teorinya udah katam gitu ya. Benar, tapi pada saat eksekusi yang mana ya? Gitu, lebih ke terus lingkungannya juga ternyata rame. Jadi itu juga sebuah hal yang di luar ekspektasi, mengejutkan. Akhirnya panik gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya ya terlewati juga. Keluar sih anaknya. Pasti dong. Keluar sih anaknya. Tapi berarti ada sempat bingung gitu ya. Sempat bingung. Karena ngejen itu ternyata berbeda ya dari yang teori yang kita tahu gitu ya. Dari teori ketika kita praktekkan lebih ke aku bingungnya manakah kontraksi, manakah tidak kontraksi, karena rasanya nyaris sama gitu. Karena kan kita mengejan itu pada saat lagi kontraksi. Jadi anaknya lagi berusaha keluar, kita juga membantu dorong untuk gitu ya, membuka jalan seperti itu. Nah, tapi ternyata aku nggak bisa bedain nih mana yang kontraksi, mana yang lagi rest gitu loh, lagi nggak kontraksi, karena rasanya sama aja gitu. Prosesnya Kak Ifra ingat nggak kira-kira lama nggak proses Ifra dari ngejan sampai dokter ini anaknya gitu? Kayaknya ada sekitar 10-15 menit aja sih. Bentar, karena masuk ke ruang bersalin itu dalam keadaan pembukaan udah lengkap. Jadi di sana tinggal dokter dan bidan semua mempersiapkan alat-alatnya segala macam untuk nyambut. Ketika sudah selesai ininya, Ifra udah ngerasain sakit belum? Kalau udah ngerasain sakit, kita mulai ya langsung set udah langsung keluar gitu. Nah sekarang cerita setelah, karena kan perjuangan kita nggak berhenti di setelah anak keluar kan. Justru setelah kita lahiran itu yang gimana, kadang orang kan tidak ada membahas tuh apa sih yang kita alami setelah lahiran. Nah kalau normal itu gimana? Rasa yang kita alami ternyata setelah lahiran tuh gini ya gitu. Kita dibawa kan sambil tiduran nih dari ruang bersalin balik ke kamar lagi. Terus kalau rasa sih cuma paling kebas aja ya, karena namanya juga area kita dibuka lebar sebesar kepala anak gitu loh. Paling rasanya kebas aja, tapi kalau jalan ya sejam setelah itu aku udah pipis sambil jalan udah bisa. Cuman yang di luar ekspektasi lagi adalah aku nggak nyangka
rasa sakit pada saat pup pertama itu. Oh iya. Sakit. Tapi memang di kasusku 2 hari sebelum lahiran aku ada masalah konstipasi gitu. Jadi ketika dimasuki pencahar itu bukan pencahar ya yang dari bawah. Iya, pencahar itu nggak ngefek. Jadi obatnya keluar aja. Jadi otomatis ketika aku baru selesai lahiran, aku pengen pup. Nah, itu sakit banget. Pengennya pup itu pada saat 2 jam setelah lahiran. Dan itu sakit banget sampai nangis. Jadi justru ketika pup, nangis sekejar-kejarnya. Tapi pas keluar anak enggak ya? Sampai bingung. Kenapa kamu lahiran slow aja, tapi kenapa pas pup tuh? Tapi itu nggak traumatik kan? Nggak traumatik sih, lebih ke gini sebenarnya ketika aku antisipasi dan menyalahkan diri sendiri. Oh iya, ketika aku mempersiapkan kehamilan dan persalinan ini, aku lupa mempersiapkan proses pup ini. Itu miss, karena ada sesuatu yang miss. Itu di luar ekspektasi kita juga, dan mungkin jarang juga nggak sih yang kayak gitu. Ya kan? Tahu bahwa pup itu sakit, tapi nggak tahu bahwa sesakit itu. Oh ya, lebih nggak expect rasa sakit. Jadi kamu lebih expect rasa sakit pembukaan ketimbang rasa sakit fokus itu ya? Ke manajemen nafas, afirmasi positif, luruskan niat, luruskan suara, satukan suara sama pendamping persalinan, tapi lupa afternya ya benar-benar. Hal yang harus dijadiin pertimbangan untuk memilih suatu RS kalau dia itu bisa bantu kita lahiran normal. Yang paling penting yang pertama adalah rumah sakit dan dokternya itu aku jadiin satu paket. Kenapa? Karena ketika dokternya bagus tapi birokrasi rumah sakitnya itu ribet, kita jadinya males gitu. Kemudian alat dan fasilitas, misalnya kamar, kadang ada yang kita pakai BPJS nih nggak cover beberapa hal, misalnya gitu, apa jadi cover. Nah, itu penting. Jadi untuk kita ketahui sebelum persalinan. Iya, sebelum persalinan. Kemudian fasilitas apa saja yang mereka sediakan. Kalau kita normal, kayak misalnya aku nanya ke rumah sakitku menyediakan birthing ball nggak? Karena itu hal yang penting kan menurutku gitu. Untuk orang yang mau normal gitu. Iya, untuk orang yang mau normal. Kemudian ada fasilitas NICU dan lain sebagainya. Yang paling penting juga pendamping persalinan. Nah, pendamping persalinan ini kenapa menjadi hal yang diperhatikan? Karena gimana kita mau melahirkan secara normal kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung. Ya kalau kita ngomongin toxic, nah itu dia toxic environment. Nah, jadi mulai dari orang-orang yang akan menemani persalinan gitu ya. Enggak juga dari menemani persalinan sih, dari awal kita kehamilan sih lebih. Jadi kalau misalnya kita dipenuhi dengan orang-orang yang membuat persalinan pervaginam itu menjadi sebuah hal yang menakutkan, maka kita tuh sebagai ibu hamil yang gitu ya, hormonnya sangat naik turun akan terpengaruh. Iya, akan terpengaruh, pasti terpengaruh. Niat kita harus bulat, kemudian mental kita harus kuat gitu. Jadi kita harus benar-benar lurus jalannya. Kemudian dari mental kita bisa membuat afirmasi yang positif ke bayi kita, sehingga bayi kita tahu apa yang kita mau, bayi kita tahu di mana keluarnya dia gitu. Hal yang harus diperhatikan adalah persiapan fisik, persiapan spiritual. Kita harus banyak doa. Harus doa, kemudian berbanyaklah sujud yang gitu-gitu. Sholat juga, ngaji, murotal dan sebagainya macamnya. Gitu. Sekarang ini 5 hal yang harus dihindari supaya kita bisa sukses dalam niat untuk persalinan normal. Sebagai aku yang hormonnya naik turun, aku sangat menghindari lingkungan yang membuatku down. Misal, aku menghindari lingkungan yang membuat aku takut. Dan aku lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang dengan persalinan secara normal, supaya tahu pengalamannya mereka dan gimana cara mereka menyemangati diri mereka gitu. Benar-benar memperhatikan dokter. Jadi ketika ada dokter yang tidak membuat kita nyaman, langsung skip, cari dokter. Karena aku sendiri bulan ke-5 baru menemukan dokter. Jadi udah kontrol 5 kali baru menemukan dokter yang benar-benar cocok gitu. Jadi jangan memaksakan diri dengan dokter yang sudah ada gitu loh. Jangan memaksakan diri dengan dokter yang sudah ada padahal kita nggak nyaman. Nah itu kalau emang udah nggak nyaman, kalau ada omongannya yang rasanya kita tersinggung atau apa, mending cari dokter lain. Yang ketiga adalah jaga pola makan. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu masuk ke anak kita, dan juga energi kita ngefek gitu. Jadi misal nih kita mau anak kita kuat, janin kita kuat, minumlah air madu pada saat perut kosong di pagi hari. Kemudian kita jangan minum yang bersoda. Pokoknya makan dijaga. Makan dijaga supaya energi kita
full gitu. Karena kan kalau kita makannya istilahnya kayak sampah ya, goreng-gorengan apa segala macam, itu justru membuat fisik kita jadi lemah gitu ya. Gitu. Kayaknya 3 itu aja deh yang paling penting ya. Yang paling penting. Paling kalau yang harus dihindari ya seperti lama-lama di kasur, ya itu bangkitkan dari diri sendiri aja kali ya. Jangan Harus terlalu lebih banyak bermalas-malas. gerak gitu ya. Hindari malas sih, karena dari malas itu bisa kemana-mana tuh cabangnya. Malas gerak, malas baca, ya benar-benar. Malas sih, segala malas. macam. Sekarang 3 hal yang menurut kamu memorable dalam proses persalinan. Persalinan ya, bukan ya? hamil. Proses persalinan. Proses persalinan yang memorable. Yang memorable itu baik memori bersama mungkin dokter dan suster, bersama suami, atau mungkin bersama anaknya itu sendiri. Menurut kamu 3 hal yang paling memorable gitu. Di saat yang paling pertama adalah di saat keluarga bilang, ini kan pembukaan macet tadi tuh ya. Di saat keluarga bilang udah sesar aja, dokter bilang gini, Ifra sayang loh kalau kamu mau sesar, bentar lagi kok. Oh, jadi itu tuh adalah perkataan yang sederhana, tapi di saat kita lagi kontraksi itu benar-benar membangkitkan gairah, apalagi omongan itu datangnya dari dokter. Oke. Berarti langsung dia merasa support benar ya, kayak, gitu ya. Iya, aku nggak salah pilih dokter. Iya benar, itu memorable ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi ceritanya aku dan suami itu menikah tidak pacaran. Jadi dan begitu menikah, alhamdulillahnya langsung hamil nih, 1 bulan langsung hamil. Jadi istilahnya belum kenal-kenal banget gitu. Ketika menjadi seorang pendamping persalinan, yang paling memorable itu adalah dia sesabar itu ternyata sesabar itu, dan benar-benar ngemong, karena kan dia di brief nih, yang namanya suami itu ketika menghadapi proses persalinan pun dia bingung, clueless, nggak tahu harus ngapain. Karena ini sama-sama proses pertama kita gitu kan. Jadi aku dan suami biasakan setiap malam itu briefing gitu. Apa yang aku baca hari itu aku transfer ke suami, karena namanya juga suami kerja. Nah begitu mau persalinan ini aku juga briefing, aku harus ngapain, letak baju-baju barang koper apa segala macam gimana. Nah segala briefingan aku dia benar-benar tangkap. Apalagi pada saat gelombang cinta pertama itu datang, yang aku ngerasain pas diinduksi, aduh sakit, kaget ya, nafasnya bingung. Nah dia tuh mengingatkan dengan cara, ayo yang ini, ingat yang apa yang udah kamu pelajarin selama ini, yuk nafas yuk. Dan dia mencontohkan cara bernafasnya, dan itu aku langsung kayak melting gitu ya. Benar-benar. Ternyata selama ini yang kita kasih tahu sama dia nggak abai gitu ya. Nggak abai. Jadi segala briefingan aku masuk gitu. Jadi proses persalinan itu nggak ada yang bete-bete sama suami, itu nggak ada. Gitu. Nah itu memorable. Terus yang terakhir adalah yang memorable itu ketika tante-tante pun datang. Jadi kebetulan orang tua ibu adalah orang yang takut dengan rumah sakit dan merawat orang sakit. Nah jadi tante-tanteku bekerja sama, saling bergantian. Satu tante khusus untuk mengolesi punggung, satu tante khusus untuk ketika anak lahir, satu tante khusus untuk makanan. Jadi dengan alhamdulillahnya, beruntungnya aku, bersyukurnya aku dipenuhi dengan orang-orang yang peduli dengan persalinan aku kemarin. Jadi itu paling memorable. Jadi bergantian datang, karena kan nggak boleh rame-rame ya. Bener-bener pada saat aku mengalami kontraksi, satu tante yang datang. Ketika anak lahir, mama ya kak ya, tante lagi yang datang gitu. Jadi memang udah pada porsinya masing-masing. Nah itu sih bersyukur, alhamdulillah. Ketika kita punya tekad untuk melakukan persalinan secara pervaginam, afirmasi positif yang kita sampaikan ke bayi kita, tekad kita kuat, dan usaha kita pasti akan dinilai oleh Allah. Insya Allah nanti indikasi itu akan nggak ada sama sekali. Aku gini loh, percaya bahwa dari awal ketika aku ingin persalinan secara normal, begitu aku hamil, dijauhkan dari indikasi-indikasi yang menurutku misalnya anak tiba-tiba melintang gitu loh. Jadi dari awal tuh kita udah kasih afirmasi positif. Allah, aku pengen ya persalinan secara normal, mudahkanlah jalannya, kemudian posisi anaknya yang benar, optimal gitu semuanya ya, tanpa kekurangan satu apapun. Nah yang gitu-gitu tuh memang benar-benar harus dipersiapkan. Jadi ya insya Allah nanti ketika tekad kita kuat, percayalah gitu, apa yang terjadi sama kita di depan itu sesuai dengan niatnya kita gitu. Kalau kitanya sebenarnya nggak yakin, ya Allah pada akhirnya juga menyulitkan itu gitu. Nah gitu. Kayak Ifra sendiri kan meskipun dia mandek di pembukaan 4 dan 5, tapi kayak dokternya nge-support, itu kan justru harus kita ambilkan. Kesempatan itu tuh harus kita manfaatkan, karena dokter aja bilang ayo kita maksudnya nggak sayang kamu, berarti kan kayak dokter masih merasa ini tuh kondisi yang masih bisa diusahakan untuk normal gitu. Kecuali mungkin pada saat itu dokternya udah bilang
sepertinya begini, terus mungkin jantung anaknya jadi melemah atau gimana, itu kan kita memang harus tidak ada pilihan lain selain harus sesar kan gitu. Apalagi kita tidak bisa bertahan, ibu ini detak jantung anaknya sudah semakin turun, tapi kita masih tetap mau bertahan, itu kan justru akan salah. Egois namanya. Pemikiran yang seperti itu. So, walaupun Ifra sempat mandek beberapa saat dari 4 ke 5, kan dia tetap disemangati dokternya kan gitu. Nah itu loh maksud yang tidak ada, mungkin berindikasi tapi tidak yang terlalu urgent yang sampai dokter lelah mengapakan kita kan gitu. Lebih ke pemikiran kita sih sebenarnya. Iya benar-benar. Karena ada kan kondisi-kondisi mungkin ya kondisinya awalnya dia tensi tinggi, terus masih oke sama dokter. Nah tiba-tiba pas proses itu berjalan semakin membahayakan. Nah itu kan kita kan tetap harus legowo kan, menerima kan. Harus. Nah yang kayak gitu-gitu gitu loh. Betul. Harus tetap didengarkan. Nah mungkin segitu aja sharing-sharing kita mengenai pengalaman Ifra yang melahirkan secara normal. Nanti bisa tulis di kolom komentar, mungkin kalau ada pertanyaan ya, mungkin ada yang pengen ditanyain atau apa yang bikin pertanyaan, nanti sebisa mungkin aku bakal nanyain ke Ifra yang lebih ini, atau nanti Ifra bakal jawab juga ya di kolom komentar. Boleh. Terima kasih banyak buat sudah nonton, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.